Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan atau mengajak berdiskusi dengan tema itu terkait dengan social return on investment. Lebih spesifik lagi, SROI dalam hal ini yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Jadi seberapa urgensi pelaksanaan SROI oleh perusahaan atau bisnis yang Bapak Ibu jalankan. Nah, saya coba agak berikan sebuah ilustrasi sederhana bahwa dalam sebuah proses pengambilan keputusan untuk investasi, berbagai macam investasi, bisa itu investasi bisnis atau kemudian investasi untuk sebuah program, ya baik itu investor atau kemudian perusahaan pasti melakukan yang namanya proses analisis. Dan pada umumnya hal yang dianalisis atau aspek yang dianalisis itu adalah aspek keuangan pada umumnya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, bagaimana metode ataupun cara melakukan analisis atau perhitungan tadi, perhitungan aspek keuangan tadi, salah satu metode yang cukup terkenal atau paling dominan yang digunakan adalah ROI. Jadi Return on Investment. Nah, ROI ini dia mampu menceritakan atau mendeskripsikan value for money. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian menginvestasikan sejumlah uang, sekiranya seberapa besar manfaat ataupun timbal balik yang akan didapatkan gitu. Nah, dari ilustrasi ini maka dapat kita simpulkan secara sederhana bahwa segala sesuatu itu ternyata untuk dapat diukur lebih mudah, untuk dapat dikalkulasikan lebih mudah itu butuh namanya satuan baku lah atau kemudian kesepakatan bersama. Dalam hal ini ternyata nilai uang itu menjadi tolak ukur yang paling mudah untuk dipahami siapa saja, entah itu nanti pebisnis atau kemudian calon investor atau kemudian pemerintah seperti itu ya. Nah, kita kembali ke ilustrasi tadi, ke berbicara soal ROI, bahwa ternyata return on investment ini dia punya kekurangan, Bapak Ibu. Kekurangannya apa? Kekurangannya bahwa return on investment ini hanya mampu mengcover yang namanya aspek keuangan saja. Nah, di sini menjadi salah satu kelemahan dari ROI. Padahal ketika nanti Bapak Ibu sekalian melakukan intervensi kepada masyarakat, misalnya membuat sebuah program CSR, program sederhana, contohnya program infrastruktur perbaikan sarana prasarana desa gitu ya, jalan di desa gitu, bahwa hasil yang diperoleh itu tidak hanya kondisi jalan yang menjadi baik gitu, bahwa ternyata ada luaran-luaran lain yang kemudian mengikuti dari output ya dalam hal ini jalan yang menjadi baik tadi gitu. Nah, luaran-luaran yang mengikuti itu kita sebut dengan outcome dan juga impact. Bahwa kita kembali ke cerita, misalnya ternyata ketika Bapak Ibu sekalian memperbaiki jalan, ada terjadi dinamika di masyarakat atau kemudian ada ekspansi bisnis di masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya mungkin menjual komoditi A terbatas hanya di sekitar di dalam desa, kemudian dengan kondisi jalan yang menjadi lebih baik, ternyata mereka mampu expand ke berbagai desa di sekitar atau desa-desa tetangga. Desa B, desa C, desa D gitu. Nah, kondisi demikian kita istilahkan sebagai outcome atau dampak yang mengikuti dari output jalan yang menjadi semakin baik atau menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu. Dengan masyarakat desa melakukan ekspansi ekonomi, artinya ada perkembangan lah atau kemudian ada peningkatan pendapatan di masyarakat. Nah, itu yang kemudian tidak mampu di cover oleh ROI.
Karena Roy hanya mampu mengkalkulasikan atau kemudian menghitung, hanya terbatas pada outputnya saja. Tidak sampai ke outcome dan juga impact. Nah, kita kembali lagi ke slide bahwa kemudian kelemahan dari Roy adalah dia tidak mampu mengcover yang namanya aspek sosial atau kultural dan juga aspek lingkungan. Makanya Roy cukup lemah di dalam kedua aspek tersebut, malah tidak sama sekali. Jadi Roy tidak mampulah memberikan gambaran atau deskripsi atau hasil pemetaan sekiranya dampak apa sih yang kemudian muncul gitu. Dan untuk mengisi atau kemudian memperbaiki kekurangan dari Roy tadi, muncul beberapa metode-metode atau pengukuran dampak baru itu. Atau lebih sederhana yaitu pengukuran dampak sosial, di mana dalam proses pengukurannya aspek sosial atau kultural dan juga lingkungan itu mulai diperhitungkan. Ada beberapa contoh sederhana, misalnya ada balance score, baru juga ada poverty and social impact analysis. Akan tetapi pada tema hari ini kita akan spesifik membahas tentang SROI saja sesuai dengan judul dari video ya. Nah, jadi untuk sementara bisa saya simpulkan bahwa ternyata metode pengukuran Roy itu dia sangat objektif, sangat bagus gitu. Tetapi kelemahannya adalah metode pengukuran Roy terbatas hanya pada output dan juga aspek yang dihitung hanya terbatas pada aspek ekonomi. Gitu. Sedangkan SROI kelemahannya adalah dia sangat subjektif karena disesuaikan dengan pengalaman, kemampuan dari si peneliti atau kemudian ya para pihak yang melakukan SROI itu. Akan tetapi yang menjadi keuntungan dari SROI adalah dia mampu mendeskripsikan atau memberikan gambaran outcome dan juga impact dari investasi yang kita lakukan atau kemudian dari intervensi lewat program yang kita laksanakan di masyarakat. Selain itu, SROI juga dia mengcover hampir 3 aspek dan ini hampir sempurna, yaitu ada aspek ekonomi, ada aspek sosial dan juga aspek lingkungan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan investasi ataupun melakukan intervensi lewat program yang kemudian sasarannya adalah publik atau masyarakat luas atau hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat luas gitu, maka penting bagi kita untuk kemudian memikirkan apa outcome-nya, kemudian bagaimana impact atau dampaknya gitu. SROI sendiri dikembangkan oleh organisasi nirlaba di Amerika Serikat. Jadi dia bernama REDF, Robert Enterprise Development Fund. Dan kemudian SROI ini adalah sebuah framework gitu, sebuah kacamata, sebuah metode berpikir untuk kemudian mengukur atau kemudian juga mengkalkulasikan nilai yang lebih luas, tidak terbatas hanya kepada aspek finansial saja. Nah, atau aspek ekonomi. Jadi tidak terbatas hanya pada aspek ini, akan tetapi dia mampu mengcover aspek lain, yaitu sosial dan juga lingkungan. Sebagai catatan bersama bahwa hasil dari SROI sebuah organisasi tidak dapat dibandingkan dengan organisasi lain. Atau hasil SROI dari sebuah program itu tidak dapat dibandingkan dengan program lain. Akan tetapi membandingkan SROI itu lebih etis atau lebih baik dibandingkan dalam bentuk timeline gitu. Atau time frame lah, over time. Jadi mungkin dalam periodik 5 tahunan atau kemudian hasil SROI setiap tahunnya seperti apa gitu loh. Di dalam program yang sama. Gitu.
Rumus ROI apabila kita sederhanakan, maka dapat diketahui rumus ROI adalah NPV benefit atau net present value benefit dan juga NPV investment itu. Jadi bagaimana cara memperolehnya adalah dampak dikurangi nilai investasi dibagi dengan nilai investasi tadi. Misalkan dari pengukuran yang kita lakukan diperoleh ternyata 3:1 ya. 3:1. Nah, 3:1 ini artinya apa Bapak Ibu? Bahwa dari 3 rupiah yang diinvestasikan oleh perusahaan lewat program-program pemberdayaan masyarakat mungkin, maksud saya dari 1 rupiah, saya ulangi, dari 1 rupiah nilai investasi yang diberikan oleh perusahaan melalui program-program pemberdayaan masyarakat, kemudian ekuivalen atau hasilnya sama dengan 3 rupiah. Nah, lebih realnya seperti apa? Misalnya perusahaan Bapak Ibu sekalian mampu atau kemudian melakukan intervensi dalam bentuk investasi dengan nilai angka yang fantastis gitu ya, 1 juta rupiah misalnya gitu. Dan ternyata dalam waktu 1 tahun nilai investasi 1 juta rupiah ini mampu dilipat gandakan hingga hampir 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya ya dengan uang 1 juta, manfaat yang kemudian diterima oleh atau dirasakan oleh masyarakat itu senilai dengan 3 juta rupiah gitu. Tipe-tipe ROI sendiri terbagi 2, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu adalah forecast, yang kedua yaitu evaluatif. Forecast ini adalah sebut ramalan ya, jadi dilakukan sebelum program. Sedangkan evaluatif itu setelah program dilaksanakan. Nah, kalau mengukur tipe ROI yang evaluatif sangat mudah gitu Bapak Ibu. Jadi kita tinggal melihat dampak seperti apa, atau kemudian ya outcome-nya seperti apa saja, kemudian dampaknya seperti apa aja gitu. Cara mengukurnya bagaimana? Dengan melakukan wawancara atau kemudian dengan melakukan proses verifikasi kepada mungkin nanti ada penerima beneficiaries gitu ya, penerima manfaat gitu. Atau kemudian juga melakukan verifikasi kepada selain penerima manfaat mungkin kepada pemerintah gitu. Nah, sedangkan kalau tipe ROI yang forecast yang dimana program belum dijalankan sama sekali, maka sama-sama mengukur outcome dan juga dampak gitu atau impact ya. Akan tetapi yang diwawancarai atau kemudian diajak berdiskusi, berdialog, berkomunikasi itu adalah expert gitu atau kemudian para ahli. Misalnya Bapak Ibu sekalian membuat program ternak budidaya kambing gitu ya untuk di suatu desa atau di suatu kelompok masyarakat. Maka untuk mengetahui kira-kira ke depannya bagaimana hasil ROI-nya ini, kita cukup melakukan wawancara atau kemudian mendatangi para expert-expert, misalnya praktisi-praktisi di budidaya atau ya budidaya kambing, atau kemudian melakukan wawancara dengan mereka atau para peternak kambing yang sudah maju, sudah modern gitu, untuk kemudian dilakukan proses analisis hasil dari wawancara dengan mereka gitu. Sedangkan kalau yang evaluatif, ketika program sudah dijalankan, maka yang kita wawancara adalah beneficiaries-nya, orang yang sudah benar-benar menerima manfaatnya. Nah, di situ bedanya antara tipe ROI forecast dan juga tipe ROI evaluatif. Nah, secara sederhana juga level ROI terbagi menjadi 2, yaitu SWOT analysis dengan full report. Sedang kalau untuk SWOT analysis ini biasanya diperuntukkan bagi internal purpose saja, mungkin untuk pengambilan keputusan,
Kalau yang full report ini biasanya untuk external audience. Misalnya perusahaan ingin menggandeng investor-investor baru, atau kemudian misalnya perusahaan ingin terlibat dalam sebuah tender, dan dengan adanya laporan SROI ini akan menjadi nilai plus gitu. Siapa saja yang bisa menggunakan SROI? Pada umumnya tidak ada ketentuan, akan tetapi biasanya yang menggunakan SROI itu adalah NGO atau LSM yang mereka melakukan program-program yang menyasar kepada masyarakat atau kemudian kepada lingkungan, kemudian juga social enterprise atau bisnis sosial. Organisasi masyarakat juga bisa melakukannya, gitu. Beberapa melakukan. Nah, di sini perusahaan atau bisnis bisa menggunakan metode pengukuran SROI terhadap berbagai program-program CSR. Gitu. Dan kemudian investor juga bisa menggunakan SROI untuk mengambil keputusan apakah dia akan melakukan investasi atau tidak. Pemerintah juga sebagai salah satu lembaga yang di mana mayoritas program-program yang mereka jalankan itu menyasar publik lah, masyarakat secara luas. Bagaimana SROI bisa membantu organisasi atau perusahaan Bapak Ibu sekalian? Pertama, SROI itu memfasilitasi diskusi strategi dan membantu organisasi memahami dan memaksimalkan nilai sosial. Kemudian SROI juga membantu memetakan sumber daya yang relevan dengan program yang akan dijalankan guna untuk mungkin meningkatkan dampak positif dan meminimalisir dampak negatif. Kemudian juga SROI mendemonstrasikan pentingnya kerjasama dengan pihak lain yang memungkinkan berkontribusi untuk penciptaan nilai sosial. Makanya tadi saya sebutkan bahwa dalam tipe SROI yang evaluatif, kita perlu melakukan yang namanya verifikasi. Jadi jangan sampai nanti organisasi kita atau perusahaan yang melakukan CSR melakukan overclaim dari kebermanfaatan yang mereka berikan kepada masyarakat. Dan terakhir, SROI dapat membantu atau menjadikan media komunikasi formal dengan para pihak, baik itu calon investor atau kemudian para stakeholder yang ada di sekitar perusahaan. Terakhir, SROI membantu keberlanjutan perusahaan. Mengapa SROI mampu membantu keberlanjutan perusahaan? Karena pertama, SROI itu meningkatkan exposure. Dengan demikian kita menjadi lebih pede, lebih percaya diri bahwa perusahaan atau organisasi kita memberikan dampak yang baik kepada masyarakat, kepada lingkungan gitu. Kemudian juga meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan pendanaan, sebagaimana saya jelaskan di awal bahwa beberapa investor dalam mengambil keputusan apakah akan memberikan atau akan melakukan investasi kepada organisasi, biasanya menggunakan dokumen SROI atau berpatokan pada dokumen SROI. Dan kemudian untuk meningkatkan peluang kemenangan tender. Misalnya perusahaan Bapak Ibu terlibat dalam tender kegiatan-kegiatan besar gitu. Nah, di sini dengan keberadaan dokumen SROI, maka kita bisa meningkatkan peluang. Karena apa? Karena kita bisa mengklaim bahwa aktivitas bisnis yang kita jalankan itu tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan Bapak Ibu sekalian, bahwa aktivitas bisnis juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan tetap melakukan pelestarian lingkungan. Nah, itu kan akan menjadi nilai tambah lah bagi posisi tawar Bapak Ibu semua. Baik, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga informasi ini disampaikan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan juga Bapak Ibu semua. Apabila ada misinformasi atau hal yang ingin didiskusikan, bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.